Oke, saya harus meyakinkan setiap hari saya bangun, saya harus bisa banyak trauma dalam kehidupan saya waktu habis kejadian itu juga, saya harus bisa overcome. Dan mungkin teman-teman semua yang nonton ini harus mengerti bahwa yang terpenting adalah dari diri kita, adalah dari dalam kita keluar, bukan dari luar ke dalam. Kayak badan kan kayak kalau udah latihan capek tuh udah kayak remuk semua, yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir, nggak bisa apa. Jadi ya udah tidur, habis itu besoknya begitu lagi, begitu aja setiap hari. Kalau kita berbicara tentang zero to hero, pasti ada banyak momen naik turunnya. Betul. I know kayak tadi Gray bilang, wah banyak batu kerikil. Bahkan menurut saya bukan hanya batu kerikil ya. Jurang. Bukan udah jurang. Ya. Udah bukan cuma itu, udah jatuh ke jurang, udah gitu orang ngambil batunya dilemparin ke situ lagi. Iya benar. That's what I feel. Dirajam gitu. Benar-benar. Tapi which one is the lowest point in your life? Ya, yang tadi saya bilang adalah ketika 2012 itu memang yang jadi the lowest point. Itu ya kalau bilang masuk jurang, ya udah saya udah masuk jurang seperti Cimeri bilang tadi, udah dilemparin batu. Karena dari saya sudah tidak percaya, dari orang-orang sekitar, apalagi masyarakat Indonesia kan sudah ya lebih banyak ya pro and kontra lah waktu itu, tapi lebih banyak menghujatnya dibanding mendukungnya, karena memang saya sadar karena saya membawa nama tidak baik untuk Indonesia kayak gitu. Jadi itu yang menjadikan saya hal-hal yang mimpi-mimpi saya itu terkubur semua di situ sih. The lowest point ya was in 2012 itu after the Olympics. Apa yang kamu katakan kepada diri kamu sendiri atau apa yang kamu lakukan sehingga membuat kamu yakin dan bangkit lagi? Jadi pada waktu itu saya coba memang merenung. Saya bilang, makanya saya adalah orang yang butuh afirmasi dari semua orang gitu. Orang-orang udah bilang, baik lagi yang saya pernah bilang, tanya lagi ke diri kamu. Kalau orang-orang udah bilang, orang-orang sekitar yang sedikit ini masih percaya dengan kemampuan saya, nggak banyak ya kan waktu itu orang yang lebih banyak yang nggak percaya, tapi ya orang-orang yang sedikit ini yang masih bilang bahwa kamu masih bisa di sini, dan kayaknya itu yang Tuhan juga mau. Jadi saya coba untuk ambil denger sama orang-orang yang sedikit ini yang ngomong ke saya yang positif impactnya, dan saya coba ngomong untuk oke, saya harus meyakinkan setiap hari saya bangun, saya harus bisa banyak trauma dalam kehidupan saya waktu habis kejadian itu juga, saya harus bisa overcome. Di situ banyak perubahan, saya harus bisa jalan hari demi hari dengan semangat yang baru aja. Jadi kayak bukan sesuatu hal yang big, wah kayak ada sesuatu gitu yang bikin saya tak bangkit lagi, nggak ada sebenarnya. Saya cuma jalanin aja, percaya dengan hal kecil, dan saya coba berusaha untuk merubah, untuk bisa berjalan pegangan. Waktu itu kalau ibaratnya kalau kita di pesawat ada turbulence, kita kan nggak bisa percaya sama siapapun. Maksudnya kalau kita ini cuma kita sebuah percaya sama ya pilotnya, terlebih pilotnya kita cuma bisa percaya pegang sama sandaran kursinya dong. Ya itu aja yang saya lakukan. Apapun yang dia mau jatuh apa enggak terserah dia, yang penting gue begini siap. Gitu. Jadi ya hal kecil itu yang saya lakukan, coba lakukan setiap hari dalam kehidupan saya. Jadi nggak ada sesuatu yang besar sih. Ya mungkin itu yang dilakukan, yang saya bisa bilang ya komunitas saya, keluarga saya, pelatih saya yang masih percaya sama saya, pelatnas PBSI yang masih percaya sama saya, itu yang komunitas-komunitas itu, orang-orang itu yang membuat saya pada akhirnya mau bisa berjalan sambil saya bisa pegangan itu sama mereka gitu. Ya seperti itu sih kalau saya bisa mendeskripsikan. Tapi I totally agree, karena sometimes seringkali mungkin banyak orang berpikir bahwa harus ada satu, terus tiba-tiba kayak one big things, terus tiba-tiba semua berubah, tapi nggak juga sih. Nggak juga. Karena kalau saya, maksudnya ketika mendengar dari cerita Gray, saya teringat kembali akan pesan yang waktu itu Mama juga kasih ke saya gitu. Kan kita pasti selalu ada momen di mana sedih, terpuruk gitu, kita meng-underestimate diri kita, kita meragukan diri kita, dan kayaknya aduh
udah deh gitu kan. Ya cuma yang aku selalu ingat ya mama bilang, arahkanlah pandanganmu pada Tuhan dan Dia akan memberikan kamu jalan. Betul. Tidak semuanya sekaligus tapi langkah demi langkah. Betul. Gitu. Tapi setiap langkah adalah mukjizat. Betul. Gitu. Dan sometimes kadang-kadang kalau saya lagi stres gitu kan, lagi bingung, ya udah nggak usah mikir terlalu jauh deh. Pokoknya hari ini aja ya Tuhan, saya benar-benar pengen jalani hari ini dengan sebaik-baiknya gitu kan. Yang penting ya saya menyiapkan energi dan kekuatan hanya untuk hari ini aja. Iya benar, ya gitu. Jadi saya juga melakukan kayak latihan kan, coba balikin, kan capek juga kan. Ya udah deh 1 hari dulu latihan capek, ya udah kayak badan kan kayak kalau udah latihan capek tuh udah kayak remuk semua, yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir, nggak bisa apa. Jadi ya udah tidur, habis itu besoknya begitu lagi, begitu aja setiap hari. Jadi nggak mikir yang terlalu jauh, nggak mikir juara ini juara itu yang gitu. Penting hari ini aja. Hari ini aja benar. Dulu, betul gitu kan. betul. Besok ya besok lagi. Iya besok lagi ada kekuatannya sendiri lah ini. Iya. Wow. Oke. Ya, tapi ya disinilah kita benar-benar diingatkan kembali ya bahwa there is a promise. Memang sesuatu yang memang Tuhan janjikan, sesuatu yang memang hidup ingin berikan kepada kita. But there's also a process. Iya betul. Ya. Dan ya harus bisa mengembrace the process. Iya. Iya. Bagaimana cara kamu untuk bisa, karena saya tahu Gray itu orang yang sering banget lakukan afirmasi sebelum bertanding atau bahkan ketika bertanding. Karena menurut saya ada momen yang menurut saya is amazing, kalau orang biasa pada umumnya nggak akan mungkin bisa sekuat itu dan bisa menata hati sefokus itu. Ketika kamu harus kehilangan kakak, betul. Dan pada saat itu juga harus bertanding. Dan ada banyak hal yang terjadi di dalam momen hidup kamu pada saat itu. Memang saya tipe orang yang butuh diafirmasikan. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita orang tipe seperti apa. Ya, saya coba realize saya ternyata butuh afirmasi. Yang saya belajar, yang dulu saya pikir adalah saya butuh afirmasi dari orang-orang sekitar. Tapi yang Tuhan ajarkan pada saya adalah saya harus afirmasi ke dalam diri saya sendiri. Yaitu adalah saya harus memperkatakan hal-hal yang baik, yang positif, yang selalu setiap hari yang saya harus lakukan sendiri. Gitu. Itu merubah perspektif saya sih. Jadi karena ketika yang orang-orang, misalnya orang-orang kita cintai, let's say kayak kakak saya meninggal, sebelumnya juga dulu mungkin papa saya juga udah lama meninggal, dan juga kami waktu itu kejadian saya juga baru menikah, kami harus pisah juga karena ada COVID juga. Saya harus jaga supaya saya jangan terkena, karena mau pertandingan big event 2021 kemarin saya nggak boleh terjaga. Jadi keluarga saya juga mencoba untuk jaga saya, teman-teman lingkungan juga harus mencoba jaga satu sama lain. Begitu banyak itu banyak hal-hal yang bergejolak gitu. Dan yang terkadang pada waktu itu kita nggak bisa ngandelin pada orang sekitar kita. Saya nggak bisa dapat afirmasi dari orang luar kita. Dan saya coba belajar untuk mengafirmasikan diri sendiri. Saya coba jadi untuk bicara sendiri kepada Tuhan, untuk bicara di depan kaca, hal yang seperti itu. Yang dulu waktu kecil saya sering datang dari motivator yang ternama. Coba kamu bicarakan, like ucapkan gitu ya. Am I crazy like kayak gitu kan, kalau bicara aduh apaan sih gitu kan, aneh banget gitu. Tapi ternyata sebenarnya itu yang kita harus perkatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi 4 bulan, kalau nggak salah 4 bulan sebelum Olimpiade di Agustus, berarti ya sekitar bulan Mei, kami memang ada kelas psikologi di Pelatnas, dan saya coba untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Saya tulis dan mungkin ada saya post di Instagram. Jadi saya post after sampai di Olimpiknya itu sendiri, saya coba perkatakan Gracia kuat, Gracia juara, Gracia sabar, Gracia serve-nya bagus, Gracia jadi juara Olimpiade 2021 bersama dengan Apriani. Hal yang seperti itu 4 bulan sebelumnya saya coba terus-terusin gitu loh. Tiap hari ada kesempatan bangun pagi, tidur, berdoa,
sambil berdoa saya coba perkatakan di depan kaca, Tuhan pasti kamu, kan kita juga ada hal-hal yang Tuhan, aku nih disayang loh sama kamu, I'm loved by you. Saya kayak hal-hal yang seperti itu yang mencoba saya afirmasikan sendiri, karena itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Walaupun saya sudah punya suami waktu itu, tapi karena suami saya tinggal di rumah, saya tinggal di asrama, jadi saya all alone. Nggak ada yang bisa bilang saya, kamu cantik loh hari ini, nggak ada. Jadi saya harus perkatakan sendiri aja, jadi kayak ya kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang ternyata itu sangat itu yang huge impact, bukan membantu, tapi itu yang sebenarnya core. Yang kita semua harus tahu. Dan mungkin teman-teman semua yang nonton ini harus mengerti bahwa yang terpenting adalah dari diri kita, dari dalam kita keluar, bukan dari luar ke dalam. Gitu. Jadi afirmasi, walaupun awalnya kesannya agak aneh ya, tapi setiap kata itu adalah doa. Betul. Dan setiap apa yang kita ucapkan itu ya bisa jadi kenyataan. Jadi mungkin kalau saya bisa tanya, jadi kejadian-kejadian yang menimpa saya pada saat itu, saya kehilangan kehilangan kakak saya yang sudah menjadi kayak ayah saya, atau hal-hal yang lain lagi during COVID time, itu pada akhirnya tidak terlalu efek banyak ke dalam kehidupan saya, gitu. Well, saya nangis setiap hari karena tiap kali kangen di mimpi gitu, mimpi kakak saya, setiap hari saya nangis. Tapi itu tidak ya hanya lewat begitu aja. Saya harus, jadi dalam saya sudah kuat ke efek, iya betul. Saya nangis setiap hari. Di sini ada suami saya, dia bisa tahu saya tiba-tiba bisa nangis sendiri di mobil, bisa kok kangen jadi nangis, bisa hal-hal yang seperti itu. Terus kayak berat gitu hidupnya, kayak lagi mau olimpiade tapi seperti ini gitu, hal-hal yang kayak gitu. Tapi karena dalamnya sudah utuh, full, saya tahu bahwa Tuhan sama saya gitu. Jadi pada akhirnya hal-hal yang di luar itu, yang eksternal tidak mengganggu internal saya dalam saya bertanding, dalam saya mencapai apa yang saya mimpikan juga, gitu. Iya, dan mencapai destiny yang memang udah diberikan. Dan mentalnya itu pada saat bertanding di Olimpiade jadi lebih kuat, bener-bener. Eksternalnya katanya kan beban, terus ada ada orang-orang kan biasanya kamu harus menang. Bahkan ada saja pagi-pagi sebelum final Olimpiade, kamu harus menang gitu. Wah, kaget gitu, harus jadi menang. Beban ya? Gak sih sebenarnya? Nah, padahal karena sudah internal, sudah kuat, saya cuman terima kasih, saya ambil, saya harus menang memang, gitu itu aja. Jadi semua itu dibalikin aja semuanya. Jadi bukan hal yang semua orang yang sebenarnya mereka kan mengatakan positif kan, mereka mengharapkan yang baik gitu. Jadi itu saya coba ambil harapan yang baik itu, saya bawa ke dalam diri saya cobain, saya senyumin aja. Iya Pak, terima kasih, memang saya harus menang gitu. Terima kasih Pak. Jadi beban-beban itu kelempar semua. Jadi bukan jadi beban ya. Jadi bukan jadi beban gitu. Jadi doa ya. Betul, bagus, betul. Lebih banyak yang mengaminkan. Dan itu kerja berdua antara saya dengan Apriani itu saya juga harus sama-sama ya. Jadi ada momen-momen, kalau saya boleh ceritakan di sini, momen-momen semifinal, habis semifinal kita balik ke locker room, terus kita bilang berdua. Cuma kan locker room cuma berdua. Kalau pemain basket kan rame ya. Ini cuma berdua. Terus aku ngomong, Pri, lu ngerasain gak sih ini Olimpiade? Enggak Kak, ya udah sama kita, gue juga nggak ngerasain di Olimpiade. Ya udah gini terus ya sampai besok, gue bilang gitu. Sampai juara kita gini terus ya, iya gitu. Jadi no pressure. No pressure. Betul. Jadi hal-hal yang membuat kita tuh jadi makin semangat karena kita tahu ada prize yang besar. Kita mau coba ngambil itu, tapi kan sini banyak tantangan ya. Nah kita mau rubah itu dengan kebahagiaan gitu, dengan positive mind yang kita coba ambil gitu sih. Saya percaya bahwa ya sometimes kadang-kadang kayak tadi kan, bahkan seorang Gracia Polly aja juga masih crying ya sometimes. It's okay gitu, tapi even though we are crying but we still have to move, maksudnya we have to keep moving kan. Hanya karena dengan moving lah ya kita benar-benar menjalankan prosesnya, dan ya Tuhan juga bisa bekerja di situ. Betul. Oke. Ketika saya punya uang waktu itu umur berapa ya, 17 kali ya, saya langsung pikiran saya, ini mau diapain ya uangnya, mau dikasih bisnis yang mana ya, gini harus diputerin gimana ya, itu yang kayak udah berdarah daging kayaknya. Itu yang hati saya memang saya rindu untuk bisa menjadi jembatan buat
orang-orang untuk bisa mencapai mimpi-mimpinya. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.